Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan 10 pemuda Pancasila yang menyebarkan racun di kota Qingshan, saat ini dirinya nampak sedang berbincang dengan Yan Cheng. Di sini Xiaoyan bingung dengan apa yang sudah terjadi di wilayah kekaisaran. Xiaoyan juga menjelaskan jika dirinya baru menyelesaikan kultivasinya selama 1 tahun lebih dan hanya berada di dalam pegunungan ajaib. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan membuat Yan Cheng memahami mengapa Xiaoyan belum mengetahui yang terjadi di wilayah kekaisaran Jiama ini. Kemudian Yan Cheng juga mengatakan, aku sungguh tidak menyangka jika Babang Tamfan Xiaoyan selama ini melakukan kultivasi selama setahun. Seperti yang Anda lihat jika tahun ini wilayah kekaisaran tidak sedang baik-baik saja. Bahkan bisa dikatakan jika saat ini kondisinya sangat terpuruk jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mendengar perkataan tersebut membuat Xiaoyan terkejut dan kembali bertanya, apa yang terjadi di kekaisaran? Lalu orang-orang yang tadi sempat aku lawan sepertinya mereka adalah ahli racun, lantas mengapa ahli racun bisa ada di Jiama ini? Lalu di sini Ling Er pun mencoba untuk menjelaskan, orang-orang tadi memang benar ahli racun, namun mereka semuanya sebenarnya bukanlah dari kekaisaran Jiama. Kemudian Yan Cheng juga menambahkan jika mereka adalah master racun dari kekaisaran Chuyun. Jadi tidak lama setelah Babang Tamfan Xiaoyan berhasil menyelamatkan perusahaan tentara bayaran, dan setelah itu ada sebuah berita tentang kekaisaran Chuyun yang akan mencoba menyerang kekaisaran Jiama kita, sehingga atas hal tersebut saat ini ada banyak konflik yang terjadi di wilayah perbatasan. Walaupun awalnya masih baik-baik saja dan hanya pertarungan antara pasukan kedua negara, akan tetapi setelah beberapa kali pertempuran kecil itu terjadi selama sebulan, tiba-tiba saja saat itu mulai muncul beberapa orang ahli racun di militer kekaisaran Chuyun. Tentu atas hal tersebut juga yang menyebabkan saat ini kekaisaran Jiama kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Tentu atas kejadian tersebut maka dapat disimpulkan jika saat ini sekte racun sudah bekerja sama dengan kekaisaran Chuyun untuk menyerang Jiama. Mendengar nama sekte racun tentu saja membuat Xiaoyan menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya seperti apakah sekte racun itu. Kemudian Yan Cheng di sini kembali menjelaskan jika sebenarnya sekte racun itu baru saja didirikan di dalam kekaisaran Chuyun. Akan tetapi walaupun baru saja dibentuk mereka sudah bisa mempunyai kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan dalam waktu 5 tahun saja mereka juga telah berhasil menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam kekaisaran Chuyun. Lalu dikabarkan juga bahwa keluarga kekaisaran Chuyun saat ini diam-diam telah dikendalikan oleh mereka. Mendengar kehebatan yang diceritakan membuat Babang Tamfan pun bertanya, jadi seperti apa kekuatan dari pemimpin sekte racun itu? Yan Cheng pun menjawab, dikabarkan paling tidak ketua mereka sudah ada di kelas Dozong. Walaupun saat ini aliansi Yan menjadi faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama, namun bentrokan antara sekte racun juga sering terjadi. Bahkan selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte racun itu juga sempat muncul sekali. Lalu saat itu dia juga sempat berhadapan dengan paman penjual es balok Hai Bodong, jalau dari keluarga kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar. Bahkan mereka yang menyatukan kekuatannya dapat dengan mudah dikalahkan oleh pemimpin sekte racun sianida itu. Kemudian Yan Cheng juga menambahkan, ketika paman penjual es balok dan yang lainnya dalam bahaya, tiba-tiba saja Tante Bahenol Medusa beserta dengan para pasukannya muncul, dan langsung membantu mereka dalam menghadapi pemimpin dari sekte racun itu. Meskipun begitu kedua belah pihak masih mengalami kesulitan untuk bisa mengalahkan satu sama lain, namun atas kemunculan Tante Medusa mampu membuat pemimpin sekte racun mundur dari pertempuran hebat tersebut. Xiaoyan yang mendengar jika Medusa dan pasukan ular ikut campur membuat dirinya menjadi sangat terkejut, karena yang diketahui jika ras suku ular tidak memiliki hubungan dengan orang luar, apalagi dengan pihak kekaisaran Jiama. Namun atas berita ini membuat Xiaoyan saat ini mulai memahami mengapa dia meninggalkan dirinya dan Xian di dalam pegunungan ajaib saat itu. Kemudian Xiaoyan di sini kembali berkata, jika dengan bantuan Tante Medusa dan ras ular, maka kemungkinan besar pihak kekaisaran Chuyun juga akan menderita, apalagi ras ular juga memiliki banyak ahli yang kuat. Kemudian Yan Cheng pun berkata, memang benar itu bisa terjadi jika segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi tidak lama setelah ras ular mengumumkan aliansinya dengan kekaisaran Jiama,
justru hal serupa juga terjadi kepada Kekaisaran Chuyun yang beraliansi dengan dua kerajaan besar lainnya, sehingga atas hal tersebut membuat kekuatan di mereka melonjak sangat pesat. Yan Cheng juga menjelaskan jika kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jiama, bahkan mereka juga bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Diketahui juga jika kedua kerajaan besar ini memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari Sekte Racun dan mereka adalah Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Mendengar dua nama sekte tersebut tentu saja membuat Xiao Yan menjadi sangat terkejut. Pasalnya Sekte Angsa Emas adalah faksi kuat yang ada di dalam Kekaisaran Luoyan. Pemimpin Sekte Yan Luotian juga merupakan seorang elit Dozong, walaupun saat ini baru berada pada tahap awal kelas Dozong. Kemudian Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan diketahui saat ini tidak memiliki seorang Dozong, namun mereka memiliki metode Qi gabungan yang sangat misterius dan sering disebut sebagai Three Beast Savage Skill. Saat ini juga ada 3 sesepuh yang sedang berlatih metode Qi di Lembah Mulan, walaupun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Namun ketika mereka bertiga mengaktifkan skill Savak 3 binatang, maka di saat itu mereka akan bisa mengimbangi seorang Dozong. Atas kejadian ini tentu saja membuat Xiao Yan tidak menyangka, karena selama 1 tahun dirinya melakukan kultivasi justru saat ini Kekaisaran Jiama dalam masalah besar. Xiao Yan di sini juga menyadari jika awalnya Kekaisaran Jiama sudah pasti tidak akan mampu untuk bertahan dalam situasi seperti itu, meskipun 3 sekte besar yang melawan Jiama memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Dozong. Namun tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu untuk bertarung dengan Tante Medusa yang bohai, karena mau bagaimanapun juga pemimpin sekte dari Sekte Racun, Yan Luotian dari Sekte Angsa Emas, dan 3 sesepuh dari Lembah Mulan bukanlah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat ini pihak Yan Cheng hanya berharap jika aliansi Yan dan ras ular bisa menghentikan mereka sepenuhnya, karena jika hal itu gagal, maka kita akan benar-benar hancur. Melihat harapan besar dari Yan Cheng dan yang lainnya membuat Xiao Yan mencoba menenangkan mereka dengan berkata, "Tenang saja Lur, kalian sudah bergabung dengan aku si pria tampan sang MC Donghua ini, sehingga aliansi Yan tercinta yang sudah aku dirikan tidak akan jatuh atau hancur oleh pihak lain, karena jika ada orang yang ingin menyerang aliansi Yan maka mereka harus terlebih dahulu melangkahi mayatku." Mendengar perkataan seperti itu membuat Yan Cheng beserta yang lainnya pun menjadi sangat senang. Mereka juga tidak menyangka jika Babang tampan Xiao Yan titisan Gatot Kaca yang usianya masih sangat muda bisa memimpin aliansi Yan yang besar ini. Tentu mereka di sini juga sangat mengakui kehebatan dari Xiao Yan. Lalu para prajurit bayaran di sini juga mengatakan jika mereka semua telah menunggu Xiao Yan kembali. Karena bagi mereka Xiao Yan merupakan penyelamat semua orang yang ada di Kekaisaran Jiama ini. Kemudian Yan Cheng juga berkata, "Benar sekali apa yang dikatakan mereka jika kamu adalah penyelamat kami, dan jika Babang tampan saat ini ingin pergi ke garis depan maka Anda bisa menuju ke benteng Gunung Hitam Timur, karena saat ini pertarungan di sana paling sering terjadi. Bahkan saat ini sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan ras ular juga ada di sana." Mendengar informasi tersebut membuat Xiao Yan tersenyum, lalu tatapannya langsung mengarah ke langit timur, kemudian dirinya langsung berpamitan dengan Yan Cheng dan yang lainnya, lalu setelah itu Xiao Yan langsung mengeluarkan sayap api berwarna hijau dan terbang dengan sangat cepat menuju ke arah timur bersama dengan bocil Luknut Zian. Saat ini terlihat jika Xiao Yan sedang terbang dengan kecepatan maksimumnya, dirinya yang mengetahui jika telah terjadi banyak hal yang kurang mengenakan selama dirinya tidak ada di Jiama membuat wajahnya saat ini dipenuhi dengan keseriusan yang sangat mendalam. Dirinya juga bersyukur karena ketika dirinya tidak ada justru Tante Bahenol mau ikut campur dalam urusan ini. Karena jika tidak ada Tante Medusa maka dirinya sangat yakin jika aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama akan bisa dihancurkan oleh Kekaisaran Chuyun. Bahkan saat ini terlihat jika Zian hanya diam dan tidak banyak bicara karena melihat ekspresi gelap dan dingin dari Xiao Yan, sehingga saat ini dirinya hanya meningkatkan kecepatannya dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Dengan kecepatan dari Babang tampan Xiao Yan dan Zian yang dimilikinya saat ini, membuat mereka tidak membutuhkan waktu lama. Lalu setelah sekitar 2 jam saat ini terlihat tanah datar yang sangat besar dan tertutup pasir di depan mata mereka. Tentu atas hal ini membuat Xiao Yan menghela nafas lega,
karena saat ini tanah datar yang muncul di hadapannya menunjukkan jika dirinya sudah dekat dengan benteng Gunung Hitam yang menjadi tempat tujuannya. Namun ketika mereka berdua melanjutkan perjalanannya, justru saat ini mereka dikejutkan dengan dua sinar cahaya yang tiba-tiba melintas. Tentu atas hal ini membuat Xian bertanya, apakah itu Xiao Yan? Kemudian Xiao Yan memperhatikan dan menjawab, sepertinya ada 3 aura yang cukup kuat di sana, namun, orang yang ada di depan nampaknya sedang melarikan diri dari kedua aura yang mengikuti di belakangnya. Saat ini Xiao Yan juga menambahkan jika sepertinya orang yang melarikan diri di depan adalah ahli doang dari ras ular, lalu 2 orang di belakangnya adalah 2 ahli dari beberapa kerajaan yang tidak dirinya ketahui dan Xiao Yan dapat memastikan jika mereka bukan dari Kekaisaran Jiama. Lalu ketika dirinya memperhatikan lebih mendalam lagi Xiao Yan menjadi terkejut, karena sepertinya ras ular yang saat ini sedang dikejar seperti orang yang dia kenal. Oleh karena itu saat ini Xiao Yan memutuskan akan menyelamatkannya dari kejaran 2 orang debt collector. Lalu saat ini kita diperlihatkan kepada manusia ular yang bernama Yue Mei yang saat ini kondisinya sangat menyedihkan. Di sini Yue Mei juga berkata, 2 orang debt collector ini sungguh sangat merepotkan, dan jika saat ini lukaku telah pulih, maka dapat aku pastikan jika aku akan membuat kalian menjadi bergedel. Diketahui jika Yue Mei awalnya adalah wali kota dari Lingyan, lalu dengan mengandalkan kekuatan doang bintang 7 miliknya membuat dia berhasil mengalahkan dan memaksa mundur beberapa ahli dari 3 sekte yang telah mencoba mengepung kota. Namun saat ini dirinya sedang tidak beruntung seperti pada sebelumnya, karena dirinya kini harus berhadapan dengan seorang doang. Dan salah satu dari mereka saat ini sepertinya juga sudah berada di doang bintang 8. Walaupun saat ini Yue Mei terluka parah, namun tidak mengurangi kelincahannya, bahkan dengan doki yang dimiliki oleh ras ular membuat kedua debt collector itu mengalami kesulitan untuk bisa mengejarnya. Lalu kita diperlihatkan kepada kedua orang yang sedang mengejar Yue Mei. Di sini salah satu dari mereka pun berkata, sialan, begitu aku berhasil menangkap wanita itu, maka aku yang akan terlebih dahulu akan menyiksanya dengan kejam untuk membalaskan perbuatan wanita tersebut. Kemudian salah satu dari debt collector juga berkata dengan pemikiran yang cabul, ku dengar skill lidah ras ular luar biasa hebat, sehingga aku berpikir akan menjadikan budak dan menjual mereka di Kekaisaran Luoyan kita. Tentu saja budak perempuan dari ras ular dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi, namun sebelum itu aku juga akan mencoba menggoyangnya nanti di Oyo. Lalu setelah mengatakan hal tersebut saat ini cahaya emas cerah meletus dari tubuh mereka berdua, dan sepasang sayap cahaya keemasan angsa diperpanjang dari masing-masing punggung kedua orang itu, sehingga saat ini kedua debt collector itu mempunyai kecepatan yang meningkat drastis dan langsung melesat ke arah Yue Mei. Kemudian terlihat Yue Mei yang saat ini terlihat kelelahan juga merasakan jika ada angin kencang yang mendekat dari belakangnya, sehingga dirinya langsung berusaha sekuat tenaga untuk merangsang doki di dalam tubuhnya supaya bisa bergerak lebih cepat lagi. Akan tetapi dengan kondisi tubuhnya yang saat ini sedang terluka parah membuat cahaya pada doki di tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Tentu atas hal ini membuat salah satu pria parubaya yang mengejarnya pun tertawa sambil berkata segera serang dia saat ini juga. Teman dari pria parubaya itu pun tersenyum dan mengangguk ketika mendengar perintah tersebut. Lalu kedua tangannya pun langsung bergerak dan cahaya keemasan pun melambung tinggi dan menciptakan 2 angsa emas setinggi 5 kaki. Dan langsung diarahkan ke Yue Mei yang saat ini sedang kelelahan. Mengetahui saat ini ada sebuah serangan yang mengarah kepadanya membuat Yue Mei dengan cepat langsung menggerakkan doki yang tersisa di tubuhnya untuk menghalau serangan itu, sehingga atas hal ini menciptakan sebuah ledakan kekuatan yang dahsyat terjadi. Meskipun saat ini Yue Mei berhasil menghalau serangan itu, namun Yue Mei saat ini telah kehabisan doki di dalam tubuhnya, sehingga saat ini Yue Mei mulai kehilangan kesadarannya. Tentu atas hal ini membuat duo debt collector menjadi sangat senang karena akhirnya mereka akan berhasil menangkap Yue Mei. Akan tetapi di saat yang bersamaan tiba-tiba saja ada suara guntur yang bergema di langit, dan disusul dengan kemunculan sosok pria berjubah hitam di depannya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja Cui? Tentu atas hal ini membuat Yue Mei bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian tatapan Yue Mei yang mengarah ke pemuda itu memberikan keterkejutan, karena Yue Mei saat ini merasa jika sosok tersebut nampak tidak asing, sehingga dirinya pun langsung bertanya,
apakah kamu seseorang dari Kekaisaran Jiama? Kemudian Xiao Yan langsung menjawab, betul sekali, aku adalah seorang pria dari Kekaisaran Jiama yang paling tampan. Yue Mei hanya menghela nafas lega ketika dia mengetahui jika pria itu adalah orang dari Jiama. Kemudian Xiao Yan di sini mengeluarkan sebuah pil dan berkata, kamu dapat mencoba memakan pil itu untuk memulihkan dirimu. Tentu Yue Mei di sini sedikit ragu-ragu saat dia menerima pil obat tersebut. Meskipun begitu dirinya di sini memutuskan untuk tetap menelan pil obat ke dalam perutnya. Lalu dengan seketika kekuatan obat yang hangat segera mulai menyebar ke anggota badan dan juga tulangnya. Kemudian Yao Mei di sini berkata, hati-hati mereka berdua merupakan utusan dari Sekte Angsa Emas dari Kekaisaran Luoyan, lalu kekuatan mereka saat ini juga sudah berada di kelas doang dan tidak bisa diremehkan. Xiao Yan yang mendengar perkataan tersebut membuat dirinya kini mengetahui asal-usul dari kedua debt collector itu. Namun salah satu pria parubaya di sini menatap Xiao Yan dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak menjadi orang yang ikut campur dalam urusan ini. Namun jika kamu ingin tetap ikut campur maka kami akan membunuhmu. Tentu mereka saat ini tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang sudah di atas mereka. Lalu Xiao Yan yang menyikapi bacotan bocah epik abadi, Babang Xiao Yan di sini hanya tertawa keras. Tentu atas tindakan Xiao Yan yang tertawa dianggap telah meremehkan mereka. Oleh karena itu mereka menjadi sangat kesal, sehingga saat ini mereka langsung mengeluarkan cahaya keemasan cerah yang melonjak keluar dari tubuh mereka. Tentu atas hal ini membuat Yue Mei menjadi sangat terkejut, karena aura yang saat ini dikeluarkan oleh kedua orang tersebut jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, sehingga Yue Mei di sini berkata, aku akan membantu dan menahan salah dari mereka. Namun aku juga tidak akan mampu bertahan lama dengan kondisiku saat ini, sehingga aku berharap supaya Anda bisa dengan cepat mengalahkannya dan membantuku. Xiao Yan yang mendengar perkataan dari Yue Mei dirinya hanya menjawab, bagaimana kamu bisa melawan mereka dengan lukamu saat ini? Jadi lebih baik saat ini kamu istirahat saja sambil nyebat rokok magnum di pojokan, lalu sisanya percayakan saja kepadaku si penikmat janda pirang. Tentu atas hal ini membuat Yue Mei menjadi sangat terkejut karena mengetahui jika sosok pria di hadapannya saat ini berniat akan solo melawan kedua orang tersebut. Awalnya Yue Mei masih tetap ingin membantu, akan tetapi setelah berkali-kali Xiao Yan meyakinkannya akhirnya dia pun percaya dengan sosok pria di hadapannya itu. Lalu di sisi kedua cecunguk itu salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah senjata dengan bentuk yang agak tidak biasa. Karena senjata ini hanya seperti cincin emas namun di ujung luarnya ditutupi dengan duri tersembunyi yang sangat tajam, lalu pada ujung dari masing-masing duri tajam terlihat sudah dilapisi oleh racun yang sangat mematikan, dan setelah itu tanpa basa-basi mereka berdua langsung menyerang ke arah Xiao Yan dan Yue Mei. Tentu saat ini Xiao Yan tidak panik walaupun mengetahui jika salah satu dari mereka justru menyerang Yue Mei yang saat ini kondisinya sedang tidak diuntungkan. Oleh karena itu saat ini Xiao Yan langsung bergerak dengan sangat cepat ke arah pria yang akan menyerang Yue Mei. Tentu atas pergerakan yang sangat cepat membuat Yue Mei di sini sangat terkejut. Bahkan kedua orang yang menjadi lawannya kini memutuskan untuk mengeluarkan kekuatannya. Namun Xiao Yan di sini mengeluarkan kekuatannya juga yang menciptakan sebuah cincin api bundar hijau yang tiba-tiba mulai menyebar di tubuhnya. Lalu hanya dalam sekejap mata Xiao Yan langsung dengan keras menyerang kedua orang tersebut, sehingga saat ini terjadi sebuah ledakan yang sangat luar biasa. Bahkan atas serangan yang mengejutkan ini membuat kedua orang itu langsung terpental mundur dan memuntahkan sirup marjan. Tentu saat ini terlihat jelas jika wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang sangat luar biasa, karena mereka berdua sama sekali tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan hanya dengan satu serangan saja, sehingga atas hal ini membuat mereka berpikiran jika pria muda yang ada di hadapannya saat ini merupakan seorang elit Do Huang. Lalu diperlihatkan Yue Mei yang juga sangat terkejut dan tidak menyangka jika orang yang sempat menolongnya ialah seorang elit Do Huang yang sangat menakutkan. Lalu untuk kedua cecunguk yang sombong saat ini mereka telah kena mental dan yang ada di pikirannya saat ini hanya melarikan diri saja, dan benar saja tidak lama setelah itu terlihat jika keduanya saat ini langsung kabur. Tentu Yao Mei yang melihatnya langsung menyuruhnya untuk segera mengejar mereka, akan tetapi belum saja dia selesai bicara justru sosok tersebut sudah menghilang.
Tentu atas hal ini membuat Yue Mei mulai menyadari jika tidak ada orang yang mempunyai kecepatan seperti itu selain Babang Tampan Xiaoyan si mitik glory bintang sejuta. Kemudian kita diperlihatkan Xiaoyan yang saat ini langsung memberikan serangannya sehingga membuat mereka terlempar ke tanah dengan sangat keras, bahkan atas serangan ini membuat kedua orang itu harus menerima kematian yang menyedihkan. Yao Mei yang melihat aksi Babang Xiaoyan membuat dirinya tidak menyangka jika kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan sangatlah luar biasa. Kemudian tidak lama setelah itu Xiaoyan di sini langsung menghampiri Yao Mei. Yao Mei yang mengetahui sosok itu ke arahnya, dia pun ingin memastikan jika apakah itu adalah benar Babang Xiaoyan sang penjinak rudal. Xiaoyan yang melihat tingkah Yao Mei yang seperti takut dengannya pun hanya berkata, "Komandan Yue Mei, apakah kamu sudah melupakan aku si cabul kecil, yang dulu sempat tidak sengaja melihatmu mandi di gurun, lalu atas hal tersebut dirimu langsung mengejarku hingga sejauh ratusan kilometer?" Atas perkataan tersebut membuat dirinya kembali teringat dengan adegan tersebut, dan dia langsung mulai memperhatikan wajah muda Xiaoyan sekali lagi, dan berkata, "Jadi itu kamu yang telah mengintip diriku mandi dan mencuri celana dalamku, dasar Xiaoyan dancuk." Oke, pesan yang dapat diambil dari episode kali ini ialah, banyak-banyaklah mengintip orang mandi jika kalian ingin menjadi atlet lari profesional, dan ingat jangan lupa selalu mengkonsumsi rokok Magnum di segala kondisi, karena itu bisa meningkatkan kultivasi kalian.